Waktu kecil dulu, kita sering melihat kupu-kupu di sekitar rumah. Mereka hinggapi bunga, terbang berputar di taman, atau diam-diam masuk lewat jendela. Bahkan di beberapa daerah, ada mitos yang bilang kalau kupu-kupu masuk ke rumah, itu tandanya akan ada tamu yang datang. Sederhana, polos, dan terasa begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi semakin kita dewasa, jarang sekali kita menyadari bahwa di balik sayap indah kupu-kupu tersimpan kisah yang jauh lebih rumit dari sekedar serangga yang cantik. Perjalanan mereka penuh kehancuran, perjuangan, strategi bertahan hidup, sampai menjadi simbol besar dalam budaya manusia. Di balik alam kali ini, kita akan membuka lapisan lain dari kupu-kupu. Makhluk rapuh yang ternyata menyimpan kisah jauh lebih dalam daripada sekedar hiasan alam. Kupu-kupu selalu menjadi lambang yang akrab dalam imajinasi manusia. Dengan sayap berwarna-warni yang ringan, mereka dipandang sebagai perwujudan kebebasan dan keindahan. Dalam banyak budaya, kupu-kupu menjadi simbol jiwa, cinta, dan bahkan kehidupan setelah mati. Di karya seni kuno, relief, hingga puisi modern, mereka terus hadir sebagai metafora tentang keindahan yang halus namun singkat. Kita seringkali hanya melihat kupu-kupu sebagai makhluk yang indah tanpa mempertanyakan apa yang terjadi di baliknya. Namun, ketika kita berhenti sejenak untuk memahami mereka, pertanyaan besar muncul. Mengapa makhluk sekecil ini begitu memikat manusia? Barangkali karena kupu-kupu hadir sebagai kontras. Dari ulat yang dianggap menjijikan, ia berubah menjadi simbol keanggunan. Dari makhluk yang merayap di tanah, ia menjelma menjadi penerbang bebas di udara. Narasi transformasi ini lebih dari sekedar biologis, telah menjadi inspirasi bagi peradaban manusia. Sayangnya, gambaran kupu-kupu sebagai makhluk sempurna sering menutupi kenyataan yang lebih keras. Mereka bukan hanya potret kehidupan yang lembut. Mereka adalah pejuang kecil yang terus bertahan hidup di dunia penuh ancaman. Sayap yang indah hanyalah ujung permukaan dari strategi panjang bertahan hidup. Keindahan kupu-kupu juga menyembunyikan fakta lain. Mereka rapuh. Satu sentuhan manusia bisa merusak sisik halus di sayapnya, membuat mereka kesulitan terbang. Warna indah yang memikat kita adalah hasil evolusi panjang, bukan sekadar hadiah alam. Dan ironisnya, justru karena keindahan itu, manusia semakin mengejar mereka, menangkap, memelihara, bahkan memperjualbelikan. Di balik simbol-simbol besar yang kita sematkan, kupu-kupu tetaplah serangga. Mereka lahir, bertahan, dan mati dalam siklus yang kejam. Citra keindahan yang melekat pada mereka hanyalah sudut pandang manusia. Sedangkan bagi kupu-kupu sendiri, hidup adalah perjuangan konstan melawan waktu, predator, dan rapuhnya keseimbangan alam. Kita sering memuja metamorfosis kupu-kupu sebagai keajaiban alam. Dari ulat yang rakus, berubah menjadi makhluk bersayap indah. Namun, di balik narasi indah ini, tersembunyi proses yang jauh lebih brutal dari yang kita bayangkan. Dalam kepompong, ulat tidak sekadar berganti kulit. Tubuhnya benar-benar hancur, terlarut menjadi cairan biologis. Organ lama dilumat habis, sementara organ baru disusun ulang dari nol.
sebuah kematian kecil yang melahirkan kehidupan baru. Proses ini yang disebut histolisis adalah penghancuran total tubuh ulat. Enzim di dalam kepompong melarutkan jaringan lama, meninggalkan hanya sel-sel khusus yang disebut imaginal disk. Disitulah sayap, antena, kaki, dan organ baru dibentuk. Jadi, kupu-kupu lahir bukan dari perubahan lembut, melainkan dari kehancuran yang menyakitkan. Metafora transformasi manusia seringkali hanya melihat hasil akhirnya, tapi mengabaikan penderitaan biologis di baliknya. Metamorfosis juga penuh risiko. Jika kepompong terganggu, kupu-kupu tidak akan pernah lahir. Banyak ulat gagal melewati fase ini, menjadi bangsa semut atau burung, atau sekedar mati membusuk sebelum sayapnya sempat mengembang. Dari ribuan telur yang menetas, hanya segelintir yang berhasil mencapai tahap dewasa. Keindahan kupu-kupu adalah seleksi keras dari ribuan kegagalan. Ironisnya, justru bagian hidup yang diam inilah yang paling menentukan. Ulat yang kita anggap tidak menarik, hanya sibuk makan, adalah fondasi untuk kehidupan kupu-kupu dewasa. Tanpa fase itu, keindahan tidak pernah lahir. Dan tanpa kehancuran dalam kepompong, tidak ada sayap yang bisa mengepak di udara. Metamorfosis kupu-kupu bukan sekedar cerita perubahan. Ia adalah kisah tentang keberanian menghadapi kehancuran total hanya untuk mendapatkan kemungkinan terbang. Sesuatu yang jika direnungkan terasa lebih kelam sekaligus lebih indah daripada sekedar dongeng tentang ulat yang menjadi kupu-kupu. Sayap kupu-kupu bukan hanya hiasan, warna-warna itu adalah senjata. Sebagian besar kupu-kupu berevolusi untuk menipu, menakut-nakuti, atau menyembunyikan diri dari predator. Ada yang menyerupai daun kering, lengkap dengan urat-urat halus di sayapnya. Ada pula yang menampilkan mata palsu besar untuk mengagetkan burung yang mendekat. Warna indah adalah kode rahasia yang menyelamatkan mereka dari kematian. Lebih jauh, beberapa spesies kupu-kupu memanfaatkan racun. Mereka memakan tumbuhan beracun saat menjadi ulat, lalu menyimpan senyawa itu dalam tubuh hingga dewasa. Predator yang mencoba memangsa akan merasakan pahit dan sakit, lalu belajar untuk menjauhi mereka. Sementara kupu-kupu lain memilih strategi licik, meniru spesies beracun, padahal tubuhnya sendiri tidak berbahaya. Kupu-kupu juga berperan penting dalam rantai ekosistem. Mereka adalah penyerbuk bunga, membawa kehidupan dari satu tanaman ke tanaman lain. Namun di saat yang sama, mereka juga mangsa bagi banyak predator. Kehidupan mereka terus-menerus berada di ujung tanduk, indah tapi rapuh. Dalam hal ini kita belajar bahwa warna-warni kupu-kupu bukan hadiah untuk mata manusia. Itu adalah bahasa pertahanan diri yang hanya bisa dibaca oleh alam. Kita melihatnya sebagai keindahan, tapi bagi kupu-kupu, setiap corak adalah perisai hidup mati. Di balik sayap indah yang menari di udara, ada strategi bertahan hidup yang panjang. Mereka tidak hidup untuk membuat dunia indah bagi manusia. Mereka hidup untuk menipu, menghindar, dan bertahan. Dan justru di sanalah letak keindahannya, kecerdikan evolusi yang menyamarkan kekejaman dunia. Keindahan kupu-kupu semakin terasa ketika kita menyadari betapa singkat hidup mereka. Sebagian besar kupu-kupu dewasa hanya hidup beberapa minggu. Ada spesies yang hanya bertahan hidup selama beberapa hari.
cukup lama untuk kawin dan bertelur, lalu mati. Kehidupan yang tampak penuh kebebasan itu ternyata dibatasi oleh jam biologis yang kejam. Bahkan sebelum dewasa, perjalanan mereka penuh resiko. Dari ribuan telur, hanya sedikit yang lolos dari semut, laba-laba, atau burung. Dari ulat, kepompong, hingga dewasa, kematian selalu mengintai di setiap tahap. Apa yang kita lihat di Taman Bunga hanya segelintir pemenang dari proses seleksi alam yang panjang. Di zaman modern, ancaman kupu-kupu semakin besar. Pestisida, polusi, dan perubahan iklim membuat populasi mereka anjlok di banyak negara. Kehilangan habitat berarti hilangnya sumber makanan dan tempat berkembang biak. Dalam konteks ini, kupu-kupu bukan lagi sekedar serangga indah, melainkan indikator rapuhnya ekosistem. Jika kupu-kupu menghilang, itu tanda bahwa alam sedang sakit. Keindahan kupu-kupu justru mengajarkan betapa rapuhnya kehidupan. Semakin singkat mereka hidup, semakin bernilai pula setiap momen kehadiran mereka. Dalam hitungan minggu, mereka menjalani siklus hidup penuh. Dari lahir, mencari pasangan, berkembang biak, lalu mati. Kita bisa memandang kupu-kupu sebagai pengingat bahwa keindahan tidak abadi. Bahwa sesuatu bisa begitu rapuh, singkat, namun tetap bermakna. Kehidupan mereka bukan tragedi, melainkan pelajaran tentang menghargai waktu yang terbatas. Manusia selalu menggunakan kupu-kupu sebagai metafora kehidupan. Dari kesusahan, lahirlah keindahan. Dari kehancuran, lahirlah kebebasan. Narasi ini terdengar indah, tapi sering mengabaikan kenyataan biologis bahwa transformasi kupu-kupu penuh penderitaan. Kita lebih suka melihat hasil akhir yang cantik, ketimbang proses menyakitkan yang mengantarkannya. Namun justru disitulah kekuatan kupu-kupu sebagai simbol. Mereka mengingatkan bahwa perubahan sejati bukan sekedar soal hasil, melainkan keberanian untuk melewati kehancuran. Sama seperti tubuh ulat yang larut habis, manusia pun sering perlu kehilangan kenyamanan lama untuk melahirkan sesuatu yang baru. Kupu-kupu juga menjadi cermin bagi manusia tentang kefanaan. Mereka hidup singkat, namun memberi dampak besar pada ekosistem. Hidup bukan soal panjangnya waktu, tapi seberapa bermakna kehadiran kita. Dari serangga kecil ini, kita belajar bahwa bahkan kehidupan singkat pun bisa menggerakkan rantai kehidupan yang luas. Di sisi lain, kupu-kupu juga mengingatkan kita pada rapuhnya keseimbangan alam. Hilangnya mereka berarti ada sesuatu yang salah pada lingkungan kita. Mereka adalah alarm sunyi dari dunia yang terus berubah. Dan jika kita abai, keindahan itu bisa hilang selamanya. Mungkin itulah sebabnya kupu-kupu begitu memikat manusia. Mereka bukan hanya indah, tetapi juga penuh makna. Di balik sayap rapuhnya, tersembunyi perasaan tentang perjuangan, kefanaan, dan keberanian. Pesan yang entah disadari atau tidak, selalu menjadi bayangan dari kehidupan kita sendiri.